Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Rahman dengan NPM 22351370. Saya dari kelas C. Nah, tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas 4 yang diberikan oleh ASDOS mengenai pengimplementasian Neo4j browser, kemudian melakukan visualisasinya menggunakan foto atau Notepad. Nah, sini saya menggunakan Popoto sebagai visualisasi dari dataset yang saya gunakan. Nah, untuk dataset yang saya gunakan itu adalah dataset yang saya ambil dari Kaggle, yaitu Student Social Media Edition. Nah, untuk penjelasan singkat dataset tersebut, dataset ini berisi respon dari survei dari siswa berusia 16 sampai 25 tahun di berbagai negara. Nah, kemudian dataset ini mencatat pola penggunaan media sosial mereka, berbagai indikator pribadi, akademis, dan kesejahteraan utama. Dataset ini disusun agar mudah diimpor ke perangkat lunak, statistik atau lingkungan ibu data, dan mencakup bidang kuantitatif dan kategoris untuk memungkinkan analisis eksploratif. Nah, pada dataset ini terdiri dari 13 kolom dan satu buah file. Nah, untuk kolom tersebut terdapat student ID yang menandai foreign key-nya di sini yaitu adalah ID dari student. Terdapat 705 data. Kemudian age, ya, age-nya di sini adalah umur dari student. Kemudian gender, yaitu adalah gender dari student ID ini disesuaikan. Kemudian academic level, kemudian terdapat kolom country, kemudian terdapat juga kolom AFG daily usage, kemudian terdapat kolom most usage, kemudian terdapat kolom effect academic, kemudian terdapat kolom sleep hour, kemudian terakhir terdapat kolom mental health-nya. Untuk langkah selanjutnya yaitu adalah pengimplementasiannya pada Neo4j browser. Nah, sebelum pada Neo4j browser, di sini saya sudah melakukan penginstalan file dari CCV Kaggle ini. Untuk penginstalannya, file dari penginstalan tersebut saya letakkan pada Google Drive agar mudah untuk diimpor pada Neo4j browser. Nah, jadi link ini nanti akan disalin kemudian dilakukan load pada Neo4j browser. Nah, di sini untuk langkah pertama yaitu melakukan load dari link browser. Nah, kemudian membuat node gender. Node gender ini berguna untuk menandai gender dari data student yang ada. Kemudian terdapat juga relasi antara student dengan gender dan menamai relasi tersebut dengan nama bergender. Nah, kemudian untuk node yang kedua itu adalah node academic level yang membuat relasi antara siswa dengan academic level yang menamai relasinya belajar pada tingkat. Kemudian yang ketiga yaitu country dengan membuat relasi antara siswa dan country itu berasal dari mana siswa tersebut. Kemudian pada node keempat itu ada node platform yang menamai relasi antara siswa dengan menggunakan platform tersebut adalah dengan nama menggunakan platform apa? Menggunakan platform. Kemudian pada node terakhir itu ada node effect performance, di mana node tersebut akan direlasikan dengan siswa, kemudian menamainya dengan terdapat akademik pada effect performance, pada node effect performance. Untuk node-node tersebut, kita dapat melihat di sini sebanyak 10 node yang berisikan age, gender, kemudian country, platform, relationship status, siswa, kemudian edition level. Nah, untuk relasinya itu terdapat juga belajar pada tingkat, ini bergender, dan terakhir ada termasuk level adiksi. Dan di sini kenapa saya menjelaskannya dari screenshot, karena saya tadi
melakukan restart ulang Neo4j, sehingga pada Neo4j tidak terhapus story yang saya lakukan tadi. Sini hanya terlihat pada story yang saya lakukan sebelumnya dengan mengetikkan query titik 2 story. Ini adalah buktinya saya mengerjakan tadi. Kemudian untuk melihat relasi tersebut, di sini terdapat antara relasi belajar pada tingkat mana. Kemudian terdapat juga relasi umur di sini. Nah, di sini terdapat umur bahwa ID siswa 5 itu umurnya 21 tahun. Coba kita cek pada datasetnya. Kita cari ID siswa 5. Nah, di sini ID 5 umurnya 21, ID 6 umurnya 19. ID 6 umur 19 kita lakukan penyesuaian di sini. ID 6 umurnya 19. Nah, pas sesuai dengan dataset yang ada pada Kaggle. Yang artinya bahwa pengimportan dataset pada Kaggle dan ke Neo4j itu berhasil dilakukan. Nah, kemudian untuk hasil implementasinya pada visualisasi, di sini saya menggunakan Popoto untuk melakukan visualisasinya, di mana kita membuat terlebih dahulu file index.html-nya. Di sini saya menggunakan HTML karena telah diajarkan sebelumnya, yaitu menggunakan HTML, di mana di sini terdapat CSS untuk melakukan penyesuaian warna agar tampilan visualisasinya lebih menarik lagi. Sini ada file style CSS-nya. Kemudian pada bagian body di sini terdapat fotografnya. Ini akan menampilkan graf yang akan dihasilkan dari Neo4j browser. Kemudian ini ada scriptnya. Kemudian langkah yang paling penting itu adalah mengkoneksikan driver dari Neo4j browser dengan popoto.js pada index.html ini. Kita lakukan penyesuaian. Seperti tadi sandi yang sudah saya ketikkan itu adalah 1 2 3 4 5 6 7 8. Sini kita masukkan lagi agar pada index.html ini terhubung dengan Neo4j browser yang kita buat tadi dengan menggunakan localhost-nya 7687. Nah, di sini membuat variabel siswa dan age dan gender, kemudian academic level, kemudian country, platform, performance, relation status, edition level yang telah kita buatkan modenya sebelumnya pada Neo4j browser tadi. Nah, kemudian untuk tampilan hasil outputnya di sini setelah dijalankan maka tampilan visualisasinya akan seperti ini. Pada bagian kiri itu terdapat navbar, sidebar yang berisikan siswa, age, gender, academic level, country, dan juga yang terakhir ada education level. Nah, ini adalah data-data yang telah kita data node yang telah kita buat tadi. Nah, pada node siswa itu ketika tampilan siswa itu diklik, maka akan memunculkan ID siswa mana yang akan kita pilih untuk melihat datanya. Seperti kita ini, misalkan ini sekarang kita berada pada ID siswa 1, misalkan kita mau ke ID siswa 7. Nah, di sini kita lihat gendernya apa dari siswa 7 tersebut. Ini kita klik gendernya. Kita klik gender di sini, coba lagi. Nah, di sini gender dari ID 7, siswa ID 7 itu adalah male. Coba kita lihat pada bagian sini, bagian datasetnya, ID 7 dengan gender male. Nah, sesuai. Nah, kemudian kita lihat academic levelnya apa. Nah, academic levelnya di sini adalah
Nah, academic levelnya itu adalah graduates. Kita lakukan juga penyesuaian lagi. Nah, graduates sesuai. Kemudian kita lihat lokasinya, country dari berasal dari mana ID siswa 7 ini. Klik mode country-nya. Nah, country-nya adalah Jerman. Kita lihat lagi. Nah, di sini country-nya Jerman. Pas. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi platform apa yang digunakan dari ID tersebut. Nah, platform yang digunakan ada link ID dan effect performance-nya di sini bisa kita lihat. Ya. Nah, untuk melihat efek performance-nya di sini adalah no, yang berartikan dia tidak terdampak akademik dari efek dari node perfect performance-nya. Kita lihat umurnya di sini. Berapakah umur dari ID 7 ini? Ya. Nah, umur dari ID 7 adalah 23. Oke, coba kita cek apakah benar ID 7 3. Nah, pas bahwa ID 7 adalah 3. Nah, mungkin sekian hasil dari pengimplementasian yang 4G browser dan juga melakukan visualisasi dengan menggunakan Opoto untuk melakukan visualisasi grafnya. Kemudian telah mendapatkan dataset dari Kaggle. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.